Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam." Sesungguhnya hari Jumat adalah sayyidnya semua hari-hari yang 7, pemimpinnya hari-hari yang 7. Wa a'zamuha 'indallahi, dan hari yang sangat mulia, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'zamu 'indallahi min yaumil adha. Hari Jumat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih agung, lebih mulia daripada hari raya Idul Adha. Wa yaumal fitri, dan juga lebih agung dari hari raya Idul Fitri. Ternyata hari Jumat ini kata Nabi, hari yang lebih mulia, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hari raya Idul Adha dan juga hari raya Idul Fitri. Apa penyebabnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi khamsu khilalin. Ada 5 penyebabnya. Apa itu? Khalaqallahu fihi Adama wa ahbatallahu fihi Adama ilal ardi wa fihi tawaffiyallahu Adama wa fihi sa'atun la yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an illa a'tahu iyyahu ma lam yas'al haraman wa fihi taqumus sa'atu ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa huwa mushfiqun min yaumil jum'ati. Ada 5 penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih mengagungkan hari Jumat daripada hari Idul Adha dan Idul Fitri. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam pada hari Jumat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi itu pada hari Jumat. Dalam redaksi hadis yang lain, Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat, kemudian Allah memasukkan Nabi Adam ke dalam surga ke hari Jumat, kemudian dengan suatu sebab Allah menurunkannya ke bumi pada hari Jumat juga. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Allah Adam alaihi salam pada hari Jumat. Kemudian terdapat suatu saat, satu waktu pada hari Jumat itu, jika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Jadi lek jelo Jumat niki ara waktu ijabah atau waktu mustajab. Waktu yang apabila kita memohon, kita meminta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi, mengabulkan permintaan seorang hamba di waktu yang ijabah tersebut. Lalu yang kelima, yang terakhir, tidaklah terjadinya hari kiamat itu kecuali pada hari Jumat. Ini ternyata 5 yang menyebabkan hari Jumat ini begitu istimewa di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat niki terjadinya pada hari Jumat, hanya harinya saja. Namun tahunnya, bulannya, jamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginformasikannya kepada kita. Kenapa? Karena itu perkara yang gaib bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dalam sesuatu perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, siaran jelo Jumat niki ndek kanggo teramal siaran jelo kiamat niki, kedatangannya, hari kejadiannya niki ndek bau te ramal-ramal. Tidak bisa diprediksi-prediksi. Gana terjadi tahun sekian dan tahun sekian. Karena ramalan itu di dalam Islam adalah sesuatu yang dilarang. Dan sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa banyak orang-orang yang mengaku diri sebagai supranatural,
sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa mengetahui masa depan misalnya, meramalkan kiamat itu terjadi pada tahun sekian-sekian. Dulu pernah terjadi pada tahun 2009, katanya akan terjadi pada jam 9, bulan 9 tahun 2019. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Bahkan orang yang meramal pun sekarang sudah tiada, sudah meninggal dunia. Bahkan ramalan yang lebih spektakuler, yang paling mempengaruhi sebagian besar dunia Islam pada waktu itu adalah ramalan tahun 2020 dengan mengacu kepada kalender suku Maya. Hanya mengacu pada kalender suku Maya, kemudian orang-orang terpengaruh dengan ramalan tentang kiamat tahun 2020. Sehingga mengkhawatirkan manusia, menggelisahkan manusia. Ada orang yang sampai menjual tanah, menjual rumah, menjual harta bendanya, karena dia sudah menganggap bahwa dunia ini sudah akan berakhir dengan datangnya hari kiamat. Nah, itu disebabkan oleh ramalan-ramalan. Itu sebabnya dalam agama kita dilarang untuk mendatangi tukang ramal, bertanya kepada tukang ramal, kemudian mempercayai jawaban tukang ramal. Itu sesuatu yang merusak akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah hari kiamat niki, kalau harinya sudah pasti ada informasi dari Nabi. Lagu lamun jam, tahun, tanggal, bulan niki tidak pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya bahwa kita cukupkan diri kita dengan apa yang Nabi kita sampaikan tentang hari kiamat. Harinya Jumat, selesai. Adapun perkara-perkara yang mengiringi datangnya hari kiamat itu memang betul disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Betul itu. Dan sebagian dari tanda-tanda kecil hari kiamat itu sudah banyak yang terjadi, termasuk diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Di dalam hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun ma bainahunna idza jtanabal kabair." Salat Jumat minggu pertama ke salat Jumat minggu berikutnya adalah kafarat, penebus bagi dosa-dosa selama kita meninggalkan dosa-dosa besar. Demikian juga puasa Ramadan dari tahun ke tahun itu juga merupakan mukaffarat, menjadi kafarat, penebus dosa-dosa yang kita lakukan selama kita menjauhi dosa-dosa kecil. Bahkan banyak sekali dalam hadis-hadis menyebutkan tentang amalan-amalan yang bisa menjadi asbab dihapuskannya dosa-dosa kecil yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mengagungkan hari Jumat sesuai dengan petunjuk Nabi adalah cara kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis-hadis yang sudah kami paparkan tadi, Bapak Ibu sekalian, yang menyebutkan tentang kehebatan, tentang keutamaan, tentang fadilah hari Jumat dan malam Jumat, maka tidak pantas bagi kita umat Islam mempercayai khurafat-khurafat, dongeng-dongeng orang tua masa lalu tentang malam Jumat. Karena orang-orang tua kita dulu menanamkan kepada kita tentang perkara-perkara yang tidak baik yang berkaitan dengan hari Jumat. Katanya, anakku jangan keluar pada hari Jumat, nanti ada setan, ada genderuwo, ada lea, ada baki berak, dan apakah namanya istilah-istilah yang dipakai orang tua kita dulu. Itu tidak benar. Itu yang mengakibatkan kemudian sebagian kaum muslimin yang terpengaruh, yang percaya
ndek nerani datang aning masjid mengerjakan sholat isya, sholat subuh. Kenapa? Terbayang ini malam Jumat, malam yang mengerikan, malam kliwon. Jadi mun datang aning masjid, bareh ganggu nanti si jin, ganggu nanti si setan, ganggu nanti si lea dan seterusnya. Ini justru bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa malam dan hari Jumat itu malam yang mulia, malam yang berkah, malam yang agung, bahkan Allah mengagungkannya dari hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Lalu kenapa kemudian kita membuat cerita, membuat dongeng, menuturkan khurafat kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, bahkan kepada murid-murid kita mungkin, sekedar untuk menakut-nakuti mereka. Tapi menakut-nakuti mereka dengan sesuatu yang tidak baik, yang justru akan merusak akidah mereka, merusak tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, munara dengan nakut-nakutan ida. Muni yang kena malam Jumat ino, malam dek bagus tebekedek. Malam dek bagus tersugul aling masjid atau aling musola sembahyang berjamaah. Itu tidak benar. Itu tahayul saja. Munara muni muntasugul lek kelem Jumat girang nara gangguan-gangguan makhluk halus, gendorwo ke arana, apalagi itu bakek berah kan namanya, sela atau leak kah namanya. Oh, ini adalah salah satu bentuk pembodohan terhadap kita umat Islam. Itu yang mengakibatkan kita tidak memanfaatkan malam dan hari Jumat dengan sebaik-baiknya sebagai malam untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu yang berikutnya, sudah menjadi maklum kita semua bersama bahwa lek jelo Jumat niki ara salah sopo kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki, bukan bagi perempuan. Setiap muslim laki-laki yang baligh dan mukim serta memenuhi persyaratan. Apa ibadah itu? Menegakkan sholat Jumat secara berjamaah di masjid atau di tempat-tempat kaum muslimin menegakkan sholat Jumat. Jadi kita jangan meremehkan yang namanya sholat Jumat niki, Bapak Ibu sekalian. Mungkin bagi ibu-ibu itu tidak wajib. Kalau mau ikuti tidak jadi masalah. Lagu untuk bapak-bapak niki kewajiban sama dengan sholat zuhur. Hukumnya wajib, Jumat juga hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala bahkan menamakan satu di antara surat dalam Al-Qur'an itu dengan surah Al-Jum'ah. Nah, jadi jangan kita remeh-remehkan sholat Jumat. Sebab apa? Dalam banyak hadis Nabi kita Muhammad SAW mengancam umat beliau yang meremeh-remehkan sholat Jumat. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Rasulullah bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul Jum'at." Hendaklah suatu kaum meninggalkan kebiasaan mereka yang selalu meninggalkan, meremeh-remehkan sholat Jumat. Semile-milena, milena berjumat, milende, itu namanya meremeh-remehkan. Nabi memberikan nasihat kepada kita, hendaklah orang-orang atau suatu kaum yang menggampang-gampangkan, meremeh-remehkan atau membiasakan meninggalkan sholat Jumat, hendaknya mereka tinggalkan cara itu. Kenapa? La yakhtimannallahu ala qulubihim. La yakhtimannallahu ala qulubihim. Kalau tidak, yakni kalau suatu kaum terus-menerus meninggalkan sholat Jumat atau meremeh-remehkan sholat Jumat, maka Allah pasti akan menutup hatinya. Allah mengunci mati hatinya. Dan kalau Allah telah menutup,
mengunci mati hati seorang hamba, maka hati itu tidak akan bisa dimasuki cahaya lagi. Cahaya nasihat, cahaya iman, cahaya kebaikan, tidak akan masuk lagi ke dalamnya karena sudah terkunci. Ini hati-hati yang akan keras seperti batu, yang tidak bisa lagi menerima nasihat, tausiah, ujaran-ujaran kebaikan di dalam agama. Ini yang kita khawatirkan kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hati seorang hamba disebabkan meninggalkan salat Jumat atau menganggapnya remeh atau mempermainkan salat Jumat. Jangan-jangan kondisi seperti itu akan kita bawa mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, la yakunanna minal ghafilin. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tersebut termasuk orang-orang yang lalai. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa apabila ada suatu kaum di sebuah desa atau ada seseorang yang membiasakan diri meninggalkan sholat Jumat, maka Allah akan menghukumnya dengan dua hal. Yang pertama, hatinya akan ditutup, akan dikunci, sehingga sulit untuk menerima agama, sulit memahami agama, sulit menerima nasihat dan seterusnya. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba itu sebagai orang yang lupa, bahkan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang ghafilun, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa tujuannya hidup di dunia, lupa melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang diwajibkan justru dilupakan. Hal-hal sepele yang tidak pernah diperintahkan, bahkan dilarang, justru itu yang diutamakan dalam kehidupannya. Ini gambaran orang yang sungguh jauh sekali dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua bersumber dari sahabat Abu Ja'di Ad-Damri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salasa jum'in tahawunan." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali karena menyepelekannya. Sai-sai ninggalang sembahyang Jumat karena menganggap salat Jumat niki ndak penting, ndak perlu, ndak wajib, menyepelekan kewajibannya. Dan hati-hati ini, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah kita menganggap remeh dan enteng perintah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali karena meremehkannya, berarti kalau meninggalkan salat Jumat karena ada uzur, meskipun lebih dari 3 kali, itu dimaafkan di dalam syariat agama. Kenapa? Karena ada uzur. Ada sakit misalnya. Ada orang yang sakit selama setahun dia sakit. Sehingga selama setahun dia tidak pernah ikut melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau ini ada uzur namanya. Ada uzur syar'i yang membolehkan dia untuk tidak ikut melaksanakan sholat Jumat. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini, orang yang meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali karena meremehkannya. Taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan menutupi hatinya. Sama dengan hadis yang pertama. Dalam hadis yang lain yang bersumber dari sahabat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tarakal jum'ata salasan bighairi uzrin fahuwa munafiqun." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, yakni uzur syar'i yang sudah kami sebutkan tadi, maka dia adalah orang yang munafik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita dicap sebagai orang munafik. Orang munafik itu adalah orang-orang yang menampakkan keislaman secara zahir, namun menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya.
Ini orang yang paling berbahaya di dalam agama kita Islam. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang pakaiannya sama dengan kita, menggunakan peci, menggunakan baju, menggunakan gamis, bahkan ikut sholat bersama kita berjamaah, bahkan mungkin dia yang azan. Akan tetapi secara zahirnya dia menampakkan keislaman, namun di dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran dan penentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan kemunafikan yang paling berbahaya. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekah dan setelah hijrah ke Madinah, beliau menghadapi tipe manusia yang berbeda. Itu disebutkan di awal-awal suratul Baqarah. Bahwa mulai Mekah niki tempat lahir Nabi, tempat wahyu pertama turun, bahkan tempat Nabi pertama kali berdakwah niki, masyarakat Mekah niki hanya ada dua tipe manusia. Pertama kafir, yang kedua musyrik. Kalau tidak kafir berarti dia beriman. Kafir dan beriman gitu. Ada dua tipe manusia, kafir dan beriman. Kalau dia bukan orang kafir berarti orang beriman. Kalau bukan orang beriman berarti dia orang kafir. Hanya dua tipe manusia yang dihadapi Nabi SAW. Sehingga sangat mudah untuk membedakan mana orang yang beriman dan mana orang yang kafir. Sangat mudah. Karena orang-orang kafir di Mekah itu tidak akan pernah mau melaksanakan syiar-syiar kaum muslimin. Sementara orang-orang beriman di Mekah itu tidak akan pernah mau melaksanakan syiar-syiar orang kafirin. Mudah untuk membedakannya. Namun ketika Nabi kita sudah berada di Madinah, beliau menemukan tiga tipe manusia. Pertama, orang yang kafir. Yang kedua, orang yang beriman. Dan yang ketiga, orang yang munafik. Jadi namun dengan munafik niki ndek narak di Mekah. Periode Mekah tidak ada orang-orang munafik yang ditemukan Nabi SAW. Lagu orang-orang munafik niki ditemukan Nabi pada saat beliau sudah berada di Madinah. Itu sebabnya ayat-ayat yang berbicara tentang munafik itu adalah ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah di Madinah. Sebab di Madinah itulah banyak orang-orang munafik. Biasanya orang-orang Yahudi yang kehilangan pengaruh karena banyak orang yang masuk ke dalam Islam, tokoh-tokoh Yahudi khawatir masa depannya, karirnya, kekuasaannya hilang, akhirnya dia pura-pura masuk Islam, menggunakan baju Islam, berteriak-teriak tentang Islam, bahkan Allahu Akbar, bahkan ikut berjihad, namun di dalam hatinya dia menyimpan kemunafikan. Munafik itu, Bapak Ibu sekalian, ada dua macamnya. Pertama, munafik dalam masalah akidah, niki yang paling berbahaya. Ini dengan si paling bahaya niki. Dan ada tanda-tandanya. Nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Si kedua, munafik yang berkaitan dengan amal, dengan perbuatan. Termasuk dalam salah satu hadis Nabi menyebutkan tanda orang munafik itu mun berjanji ndik negirang tepatin janjina. Kalau berkata mun ngeraos luwe andek tetu. Ini di antara tanda orang munafik secara amal. Dan itu tandanya banyak, bukan hanya 3 yang disebutkan dalam hadis Nabi, namun disebutkan dalam hadis secara terpisah-pisah. Jadi saya ninggalang sembahyang Jumat 3 kali tanpa uzur syar'i, yakni uzur yang membolehkan meninggalkan salat Jumat, maka dia adalah orang munafik di dalam agama. Orang munafik. Ma'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tarakal jumu'ata salasa jum'in mutawaliyatin faqad nabadzal islama wara'a dhahri." Saya ninggalang salat Jumat atau sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut
maka sungguh dia telah membuang Islam ke belakang punggungnya. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur maksudnya, maka dia telah membuang keislamannya ke belakang punggungnya. Dia sudah tidak mementingkan Islam. Dia sudah tidak mencerminkan kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu hadirin sekalian rahimakumullah, apabila kita memiliki anak yang sudah berusia 10 atau 15 tahun, silakan ibu-ibu nggih. Mun jelo Jumat suruh anak jarin teh lalu berjumat. Ndak terdoang ye lek balik. Ndak terdoang lek balik nganti HP doang, main game doang nagawe. Ndak mele lalu berjumat. Jangan dibiarkan ibu-ibu. Sengak lamun dah biasa yang ya, mun dah terdoang anak jarin dan dek meleng gawe sembahyang Jumat lengan beci sampai negin toa tetap yang dek meleng gawe sembahyang Jumat. Kenapa? Karena dianggap Jumat itu beban yang memberatkan. Yang pun teka sohang anak jarin tersik masih beci gawe sembahyang Jumat atau sembahyang 5 waktu sehari semalam. Pokoknya selalu perintah dalam agama niki biasakan anak-anak kita dari kecil. Sehingga anak jarin teniki lamun lewah biasa leman beci, insyaallah kebiasaan itu akan terus menerus sampai mereka tua. Dan itu yang kita harapkan. Terus jangan sampai kita sebagai orang tua memberikan teladan atau contoh yang kurang baik di anak jarin kepada selapu. Kadang-kadang suruh tak anak jarin terlalu berjumat. Lagu itan dek berjumat. Kadang-kadang suruh tak anak jarin pada gawe sembahyang wajib 5 waktu. Lagu itan dek gawe sembahyang 5 waktu. Kadang-kadang mana datang bulan Ramadan suruh tak anak jarin puasa. Lagu ita dengan tawak dia puasa. Sulit yang seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jadi mun temele biasa yang mun temele suruh anak tenggawe ibadah, kita dulu yang mulai ibadah binafsik, mulai dari diri sendiri. Tegawe dulu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita niki. Mun ibu-ibu sering sholat di rumah, nanti kan dilihat sama anak-anaknya. Lama-lama anak niki dia akan meniru. Sehingga artinya anak si masih becik niki fitrah, masih bersih, masih suci ibu-ibu. Muna sereo ang ida sembahyang bilang waktu si anak belek bale, anak de si sereo ang sida niki bilang jelo, lama-lama dia akan berusaha untuk mengikuti. Si aran kanak begita bilang jelo, apalagi 5 kali sejelo sekelem begita. Ngonek-ngonek nanurutang ya. Ngonek-ngonek nyontohin ya. Begitulah agama itu. Mun datang bulan puasa, mun ita si jari dengan toa laksana yang ibadah puasa pada siang hari, baik sebagai ibu maupun sebagai seorang ayah, anak kita akan melihat kalau kita melaksanakan ibadah puasa. Sehingga kanak niki lamun berumur 10-15 tahun suruh ya puasa Bapak Ibu sekalian. Jangan dia doang ya. Ida gen rugi, ida tok dosa balikna. Mendekati terdoang anak jarinda ndek gawe ibadah puasa, ibadah salat mulai sejak kecil. Niki kalau dalam bahasa agama namanya litarbiyah, untuk membiasakan. Membiasakan anak-anak kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah. Lalu amalan-amalan apa saja yang disunnahkan, yang ada tuntunannya, yang mesti kita lakukan pada malam atau hari Jumat. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu amalan pada hari atau siang hari Jumat, cari dulu tuntunannya. Kalau tuntunannya ada, bagaimana caranya dikerjakan?
Itu juga ada tuntunannya. Lalu kita kerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan atau dituntun kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara amalan-amalan sunnah pada malam atau siang hari Jumat? Yang pertama, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksirus sholata alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati." Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari atau malam Jumat. Berarti ini tuntunan pertama. Karena ada perintah dari Nabi untuk membaca sholawat baik siang atau malam Jumat. Berarti ini tuntunannya. Bahkan kita tidak hanya diperintahkan bersolawat, tetapi diperintahkan banyak-banyak. Makanya aksiru, perbanyaklah membaca solawat kepadaku pada siang atau malam Jumat. Faman shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ini keutamaan kita membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatnya Allah kepada kita itu bentuknya adalah maghfirah. Bisa juga bentuknya rahmah, kasih sayang. Kalau dimaknai dengan maghfirah atau ampunan, sekali berselawat lek Nabi, maka Allah akan mencurahkan 10 ampunan kepada kita. Kalau dimaknai dengan rahmat, maka barang siapa yang berselawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya 10 kali. Sekali selawat loh, Bapak Ibu sekalian. Ini dah abad. Segera kita abad dengan Allahumma salli ala Muhammad. Itu selawat yang paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masa kita akan merasa berat untuk membaca selawat? Sekali kita berselawat pada malam atau siang hari Jumat, Allah akan memberikan ampunan 10 kali kepada kita. Berarti kalau 2 kali kita membaca selawat, maka Allah akan memberikan ampunan 20 kali. Tinggal menggunakan kelipatannya. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aksiru alayya minas salati fi kulli yaumil jum'ati. Perbanyaklah kalian membaca selawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna salata ummati, karena sesungguhnya salawat umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'ridu alayya fi kulli yaumi jum'atin, akan diperlihatkan kepadaku, akan disampaikan kepadaku setiap hari Jumat. Salawat-salawat yang kita baca niki akan disodorkan, akan diperlihatkan kepada Nabi setiap hari Jumat. Makanya pada hari disodorkannya salawat itu, kita hendaknya banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kana aktsaruhum alayya salatan, barang siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi, kana aqrabahum minni manzilah, dia adalah orang yang paling dekat kedudukannya di sisiku. Subhanallah. Saya luwe sina berselawat lek jelo Jumat, maka dengan niki akan memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki yang pertama, banyak membaca selawat nggih.
Yang kedua, membaca suratul Kahfi. Suratul Kahfi niki satu di antara surat-surat di dalam Al-Quran. Mundemele membaca kisah-kisah yang penuh dengan keajaiban, ketakjuban, buka surah Al-Kahfi. Di situ banyak kisah-kisah yang Allah kisahkan tentang orang-orang dulu yang luar biasa. Banyak keajaiban tentang Ya'juj, Ma'juj ada di sana. Kemudian tentang Dzulqarnain ada di sana. Dan ada beberapa kisah tentang orang-orang dulu yang sangat menakjubkan. Itu diabadikan dalam suratul Kahfi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana anjurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal Kahfi lailatal jum'ati." Saya membaca surat Al-Kahfi kelem Jumat, atau barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq, maka dia disinari oleh cahaya antara dirinya dengan Baitullah. Ada cahaya antara dirinya dengan Baitullah. Dalam hadis yang lain bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Innaman qara'a suratal Kahfi." Sesungguhnya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal jum'ati pada hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada orang tersebut sampai hari Jumat yang akan datang. Seminggu kita diliputi oleh cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Si ketelu atau yang ketiga, amalan-amalan yang utama pada hari Jumat niki berusaha mengerjakan solat subuh secara berjamaah. Lejelo Jumat niki. Kenapa? Saya ingat niki arah hadisnya Bapak Ibu sekalian. Ada tuntunannya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus sholawati indallahi", seabdal salat di sisi Allah, sebagus-bagus, sebaik-baik, seutama-utama salat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salatus subhi yaumal jum'ati fi jama'atin, yakni salat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Jari munda sembahyang Jumat lek jelo subuh lek balenda mesak-mesak sah solatnya, tapi tidak mendapatkan seabdol solat. Lagu munda datang aling masjid atau aling musola atau aling tahu si umat Islam kumpul nggawe sembahyang secara berjamaah, maka niki akan menjadi sebab untuk memperoleh solat yang utama di sisi Allah. Jadi di antara 5 waktu solat niki semuanya status hukumnya fardu ain, kewajiban yang ditujukan kepada masing-masing orang, kepada setiap kita. Lagu oleh antara sembahyang 5 waktu niki Bapak Ibu sekalian, si paling afdal sembahyang Jumat, sembahyang subuh berjamaah lejelo Jumat. Ini paling afdal. Akan melebihi keafdalan solat-solat yang lain. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain Nabi menyebutkan, barang siapa yang solat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Subhanallah. Saya gawe sembahyang qobliyah Jumat, maka pahalanya, keutamaannya lebih baik, lebih bagus dari dunia dan isinya. Dunia dan isinya. Bukan hanya isinya, tapi dunia dan isinya. Itu lebih baik 2 rakaat salat qobliyah subuh dari dunia dan isinya. Alhamdulillah, niki di antara keutamaan. Kemudian anjuran pada hari Jumat adalah
memelihara kebersihan secara umum, mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai siwak giginya. Karena niki ada tuntunannya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi si pertama di hari Jumat niki kita potong rambut nih. Kita rapikan rambut-rambut kita supaya kita umat Islam niki penampilannya baik dan menarik. Si kedua, si bedai semet niki sunnah potong dia pada hari Jumat atau mundek dipotong ya rapiang ya. Jangan biarkan kumisnya memanjang, tidak karu-karuan sampai tertutup mulutnya. Sehingga kalau ada orang yang melihat menjadi jijik atau tidak enak atau terganggu itu. Sehingga dengan si lamun benes lalu semetna niki sampai mulutnya ketutup sama kumisnya. Itu kalau pilek luar biasa. Mulut pilek dengan ini. Orang yang punya kumis berlebihan sangat tebal sampai lubang hidungnya tidak kelihatan, terus mulutnya ketutup sama kumis panjangnya, itu kalau pilek itu mengerikan. Kalau bersin itu bisa saja sisa-sisa ingusnya terkait di rambut kumisnya. Makanya ini ibu-ibu, si beres mama si semetnya benes-benes lalu suruh potong ya. Suruh polong ya, suruh rapiang ya, jelo Jumat rapiang ya. Agar mau pahala ngikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang ya Allah penampilan ke umat Islam niki. Bulu belo, semet benes, bawa kena rapi. La ilaha illallah, pakaian compang-camping. Ya, sehingga bapang dengan luar Islam niki tidak tertarik sama agama kita. Agama kita niki agama yang mengajarkan kerapian, kebersihan, kelemah lembutan. Lagu justru si tampilang tebilang jelo niki kotor. Endis, marah angkat bahasa dengan bagian tuh, lagu endis. Marah bahasa lebih kasar dia berak. Sehingga dengan non Islam, orang-orang kafir mengatakan, dengan Islam kan kotor-kotor lalu. Ojok-ojok paling bersih lagu. Ternyata kotor. Ya pun tak perlu bersih zahir, bersih batin. Ini batin sedang bersih. Sehingga arak dengan ngena yang penting bersih atin te Ustaz. Betul. Betul iki. Lagu tentu ke bersih atin dah. Tentu ke aton dek bersih atin dah. Mar atin Nabi. Jangan-jangan hatinya penuh dengan penyakit cuman tidak menyadarinya. Ya pun tak perlu perbaiki hati, perbaiki badan, bersih, nerapi, itu umat Islam niki. Supaya umat-umat agama yang lain kagum, tertarik dengan agama kita disebabkan karena bersihnya kita dilihat. Bukan justru kotor-kotor, apalagi makanannya yang tidak jelas misalnya. Maka ini yang mengakibatkan orang tidak suka dengan agama kita. Tentang bersiwak, Rasulullah bersabda, laula an asyaqqa ala ummati au 'alan nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Seandainya tidak akan memberatkan bagi umatku atau bagi manusia, maka saya, kata Nabi, akan perintahkan kepada mereka bersiwak setiap kali mereka akan mengerjakan sholat. Begitu hebatnya ajaran Nabi kita dalam menjaga kebersihan mulut. Karena mulut niki luar biasa, sumber dosa, Bapak Ibu sekalian. Mulut niki sumber dosa. Kalau kita tidak pandai menjaga lidah, maka dia akan menjadi tabungan-tabungan dosa. Si laun le akhirat baginda itu ya. Demikian juga kalau kita tidak mampu menahan mulut kita dari makan segala sesuatu,
ini juga akan menjadi penyebab murkanya Allah. Jadi si berkaitan barang mulut, barang biwih niki Bapak Ibu sekalian, dua hal si perlu terjaga, dua hal si perlu terseleksi, hati-hati. Pertama, kita harus selektif ketika memasukkan sesuatu ke mulut kita. Depilen ya, mbesi halalan thayyiban, itu yang kita masukkan ke mulut kita. Menuah sebut dia menuah nyata yang ya halal baik dalam agama, masukkan sudah. Memang itu dianjurkan demi kesehatan tubuh kita. Jadi si pertama, tak onyak-onyak nemang sesuatu ke mulut kita. Tidak semua sesuatu kita masukkan ke mulut kita. Jangan buat mulut kita seperti bak sampah. Si halal tama, si haram tama, si syubhat pun tama, selapukna tama. Niki mulut sampah jadinya. Terus yang kedua, hendaknya kita selektif mengeluarkan sesuatu dari mulut. Apa niki? Ucapan, kata-kata, tutur bahasa niki. Kalau mungkin akan menjadi fitnah, akan bersifat ghibah, atau hal-hal yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala, mari kita tinggalkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, saya tentu beriman jak Allah Ta'ala serta beriman di julu kiamat, falyakul khairan aw liyasmut, sabda Nabi. Maka mau ngeraos bagus-bagus, kalau berbicara yang baik-baik. Mun dek narak si bagus-bagus gin terawasang araan tetedu. Kalau memang tidak ada pembicaraan yang baik-baik yang akan keluar dari mulut kita, maka yang lebih selamat, yang lebih baik itu adalah diam. Seperti pepatah mengatakan diam itu emas. Karena banyak orang yang menyesal justru setelah berbicara. Namun jarang orang menyesal disebabkan karena diam. Luean si nyebapang kita nyesel niki Bapak Ibu sekalian, saya nggak itu luwe lalu ngeraos. Lagu kedian kita nyesel si tersebapang dia tulak ngeraos. Jadi itu sifat-sifat. Itu Nabi mengajarkan kita untuk membersihkan gigi dengan siwak. Siwak nikis jenis kayu yang ada di tanah Arab itu sekarang sudah banyak dijual di toko-toko herbal terutama. Itu bisa dibeli, harganya variatif, ada yang 30, ada yang 25. Itu dipakai untuk menggosok gigi. Atau kalau yang sering kita lakukan, ya pakai odol, pakai sikat setiap pagi dan setiap sore atau menjelang tidur. Supaya mulut kita umat Islam niki baik, bagus.